kita dari kelompok 7. Kalian penasaran nggak sama kegiatan kita kali ini? Sebelum lanjut nonton videonya, kita kenalan dulu yuk. Ayo. Pose with the fans. Halo teman-teman, saat ini kami berada di salah satu pelaku UMKM yang ada di Kebumen. Salah satunya Peci Abbas. Penasaran? Yuk ikuti keseruan kami. Peci Abbas merupakan salah satu UMKM di Kebumen, tepatnya di Desa Kerajaan Bandung yang dibangun tahun 1996 oleh Bapak Haji Harif Siregar. Bergerak di bidang industri pembuatan peci, mulai dari pemotongan bahan, penjahitan, finishing, packing, hingga didistribusikan kepada para konsumen. Untuk saat ini, Peci Abbas sudah memiliki banyak karyawan loh, dan ada beberapa cabang yang ada di Kebumen, seperti Candi Mulyo dan Wonosari. Adapun langkah-langkah pembuatan peci, dimulai dari pemotongan kain untuk bahan peci, setelah itu pembuatan pola ukuran peci, lalu dipotong sesuai dengan pola yang sudah digambar. Lanjut proses penjahitan, setelah melewati proses penjahitan selesai, lanjut proses packing, dan peci siap didistribusikan kepada para konsumen. Yuk lanjut kita tanya-tanya sama pemilik Peci Abbas. Saat ini kami sudah berada di Peci Abbas bersama dengan CEO Peci Abbas dengan Mbak Anik Fariha. Iya. Sekaligus narasumber kami yang akan kami wawancarai. Perkenalkan, nama saya Tika. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner usaha yang berkembang di Kebumen. Di sini dengan Mbak Sabia. Mbak Anik Fariha. Untuk kapan sih awal berdirinya usaha ini? Dan terus kenapa memilih usaha ini? Nek dari usaha Peci Abbas ini sendiri itu kan usaha milik Bapak Haji Harif Siregar selaku owner perusahaan Songkok Abbas Production. Nah dulunya itu sebenarnya mulai merintis peci itu di tahun 1986 kalau nggak salah ya. Tadi pertanyaannya kenapa sih memilih usaha ini? Berawal dari Bapak sendiri tuh dulu statusnya itu adalah buruh jahit songkok. Nah jadi karena ada basic sebagai buruh jahit songkok, akhirnya ya berinisiasi untuk mengembangkan kompetensi yang udah dimiliki, gitu, jahit kayak gitu. Dulu tuh awalnya beliau itu jahit sama kakaknya sendiri, buruh ke kakaknya sendiri, uak saya ya, buruh ke uak. Terus alhamdulillah kan yang namanya manusia kan ingin berkembang ya, ingin mengembangkan apa yang dimiliki lah buruh. Terus kemudian ada pemasukan, ada celengan lah, istilah tabungan. Karena ada tabungan akhirnya ya berinisiasi untuk buka usaha sendiri, itu songkokan. Terus di usaha ini tuh jenis-jenisnya apa, kayak peci jenis-jenisnya, produk-produknya? Nah kalau Songkok Abbas sendiri itu memiliki beberapa kualitas sih. Sebenarnya untuk kualitas itu ada 3. Iya ada 3. Yang pertama ada yang paling bagus, terus kemudian sedang, terus kemudian yang biasa. Itu untuk mereknya, yang pertama ada merek Al-Falah, ada Ulul Azmi, ada merek Abbas, ada At-Takrib. Dan insya Allah di tahun 2025 lah rencana ada merek baru. Yang dari merek yang sudah ada itu yang paling favorit yang mana? Yang paling favorit itu di merek Abbas. Yang paling best seller itu merek Abbas sama merek At-Takrib. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara menarik perhatian pelanggan supaya mereka tertarik beli? Ada strategi khusus enggak? Kalau tentang strategi itu lebih ke strategi marketing sih. Bagaimana kita menarik perhatian konsumen itu ya melalui memanfaatkan saat inilah, yaitu tentang digital marketing. Kita memanfaatkan media digital yang ada, sosial media yang ada, baik itu dari Facebook, WhatsApp, terus kemudian Instagram. Terus yang lagi ramai saat ini kan Shopee ya, kita juga berusaha mengikuti apa yang sedang booming.
apa yang sedang ramai dan memang sedang diminati oleh para masyarakat saat ini. Kayak gitu. Intinya yang namanya proses jualan itu dinamis, dinamis. Kita mengikuti selera mereka, kita mengikuti apa yang sedang ramai gitu loh. Kita jangan terlalu stuck di situ-situ aja, mau nggak mau kita harus mengikuti apa sih mau mereka gitu loh. Gitu. Nggak bisa kita terlalu kekeh dengan konsep kita tuh, nggak bisa. Kita mau nggak mau mengikuti apa yang menjadi minat mereka. Sekarang lagi zamannya Shopee, ya mau nggak mau kita harus ngikut. Nggak bisa nih kita cuma mengandalkan jualan konvensional aja, itu nggak bisa. Kayak gitu sih. Dan selanjutnya, siapa sih biasanya yang menjadi pelanggan atau utama produk ini? Anak muda, bapak-bapak, atau siapa? Kalau biasanya ya itu biasanya bapak-bapak sih, karena mereka kan pencari nafkah lah istilahnya ya, pencari nafkah. Terus kemudian mereka juga biasanya membeli untuk dijual kembali. Dari 100% pelanggan itu 70% biasanya usia bapak-bapak. Sisanya ya kaum milenial lah. Sebagai pelaku usaha, pasti kan ada tantangannya. Apa aja sih tantangan yang sering dihadapi waktu bikin atau jualan produk ini? Terus gimana cara Mbak mengatasinya? Kalau tantangan itu sendiri itu biasanya macam-macam ya Mbak ya. Baik itu dari internalnya, dalam artian internal itu adalah proses produksi itu sendiri. Terutama sih kalau misalkan secara internal biasanya terkait tentang sumber daya manusianya yang bikin gitu loh. Yang namanya karyawan atau SDM itu kan macam-macam dengan berbagai macam karakter. Ada yang disiplin, ada yang kurang disiplin, ada yang secara pembuatan itu maksimal, ada yang kurang maksimal kayak gitu. Terus kemudian yang namanya karya manusia kan kadang beda-beda. Ada yang kalau bikin tuh halus banget, kadang ada yang biasa-biasa aja, kadang-kadang juga ada yang masih di bawah standar kayak gitu. Terus kalau misalkan tantangan itu juga bisa bersumber dari bahan baku itu sendiri. Kadang-kadang yang namanya bahan baku kan kadang-kadang ada yang kurang sesuai, terus nggak mesti semuanya itu bahan baku itu bagus. Terus juga kadang kelangkaan bahan baku itu juga mempengaruhi. Terus terkait tentang konsumen ya, konsumen sendiri itu juga mendatangkan tantangan dari kami, karena yang namanya konsumen kan macam-macam. Ada yang minta A, minta B, minta C gitu. Terus juga selain itu tantangan kompetitornya sih itu juga mempengaruhi kayak gitu. Terus segmentasi pasar yang dipilih itu gimana? Misal fokus ke siapa aja atau gimana cara nentuin pasarnya? Biasanya kalau misalkan segmentasi yaitu sesuai musim sih. Lagi rame apa ya mau nggak mau kita menyesuaikan kayak gitu. Tentang siapa aja yang beli ya hampir sama rata sih, tapi yang paling banyak ya usia dewasa awal dewasa akhir lah kayak gitu. Misalkan lagi rame-rame booming Palestina, kita bikin peci Palestina, motif-motif Palestina. Terus kemudian lagi boomingnya 17 Agustus kita bikin, atau kadang-kadang sering lah permintaan peci logo Garuda, logo bendera kayak gitu. Terus ini awal-awal aja biasanya kalau tahun-tahun ajaran baru itu biasanya logo-logo instansi kayak sekolah atau kedinasan kayak gitu. Menyesuaikan permintaan lah intinya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai inovasinya ya Mbak. Tadi kan Mbaknya bilang kayak ada beberapa inovasi, kalau misalkan lagi musim ini logonya ganti ini gitu-gitu. Nah, kalau buat inovasinya sendiri itu kan ada perubahan dari produknya waktu ke waktu. Itu biar makin menarik tuh Mbaknya gimana cara desainnya gitu? Mungkin ada orang yang desain atau kayak mengikuti permintaan dari konsumennya? Kalau untuk tentang motif-motif itu sebenarnya permintaan sih, dari permintaan sendiri itu udah otomatis tuh berubah, karena kan biasanya yang beli itu untuk dijual kembali lah. Mereka yang pesan itu biasanya kan mendengar permintaan dari konsumen juga kan, kayak misalkan itu tadi bilang rame Palestina ya gila, dari reseller itu udah minta ke saya gitu, minta motif ini oke kita ACC. Nanti biasanya itu kita kan punya mesin bordir komputer. Lah untuk mesin bordir komputer sendiri itu bisa mengerjakan berbagai macam motif logo kecil yang di sisi kanan. Itu kan ada yang macam-macam lah ya,
ada bendera, Garuda, Muria, Menara, kayak gitulah. Nah, itu nanti digambar dulu di komputer, setelah itu di input ke mesinnya. Nanti secara otomatis mesin akan membaca desain itu dan nanti akan jalan sesuai dengan motif yang ke input kayak gitu. Kayak misalkan kemarin ini bentar lagi kan musim Rowah, Syakban apa ya kalau nggak salah. Nah itu tuh biasanya rame ziarah ya, ziarah ke makom-makom Wali Songo. Nah biasanya banyak permintaan tentang peci logo Wali Songo, Kudus, Muria kayak gitu sih. Yang rame paling itu. Terus kemudian kalau misalkan menjelang Harlah NU itu biasanya rame motif-motif NU, Nahdlatul Ulama kayak gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu kalau semisalnya ada desain baru nih yang dari kakaknya sendiri buat gitu, biasanya gimana sih caranya supaya pelanggan tahu dan tertarik? Biasanya itu pakai promo khusus atau ada cara lain gitu? Nah, biasanya tetap kita promosi sih. Sekarang kan ya itu tadi yang saya ceritakan, digital marketing mau nggak mau kan kita tetap jalan ya, mengikuti lah. Ya biasanya saya foto, terus kemudian saya upload story, upload di semua media digital. Biar yang belum tahu jadi tahu. Ketika mereka tahu, siapa tahu tergugah untuk memesan atau membeli. Gitu. Tetap yang namanya sekarang ini mau nggak mau kita harus branding terus. Branding apa sih yang menjadi produk kami biar semakin dikenal. Untuk pertanyaan selanjutnya, sekarang kan sedang ramai ya isu kenaikan pajak. Apa sih tanggapan Mbak soal kenaikan pajak? Sebenarnya kalau isu itu saya nggak terlalu mengikuti sih, cuman ya denger tentang 12% apa ya kalau nggak salah. Nah sebenarnya itu sangat memberatkan kami ya, tapi mau nggak mau kalau misalkan itu sudah menjadi keputusan ya kita mengikuti. Tapi untuk secara pribadi ya keberatan gitu, dibilang keberatan. Kalau istilah sekarang ya apa sih, memberatkan kaum kita tapi mengistimewakan kaum mereka istilahnya kan seperti itu. Tapi tetap kita mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan lah, apa yang sudah diputuskan tetap kita mengikuti. Tapi andai kata boleh protes ya keberatan bisa ya jangan sih. Gitu sih. Kan sekarang serba digital ya. Untuk teknologi apa yang digunakan untuk menawarkan produk Mbaknya sih? Nah dulu kita baru jalan hanya sebatas WA, terus Facebook, terus Instagram. Cuman sekarang ini kita mulai jalan nih Shopee sama TikTok sih. Sedikit lah belajar. Pemula sih masalahnya, pemula banget. Dulu ya hanya sebatas cuma branding aja melalui Facebook dan lain-lain. Cuman mau nggak mau kita perlu terjun ke arah sana. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih wawancara dari kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hasil wawancara kami dengan PC Abbas menghasilkan kesimpulan bahwa PC Abbas menggunakan segmentasi pasar gaya hidup psikografis dengan menyesuaikan tren yang ada pada saat ini. Contohnya saat banyak orang menyuarakan Free Palestine, PC Abbas membuat inovasi yang berkaitan dengan Palestina. PC Abbas menggunakan teknologi seperti media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp, Shopee, dan lain sebagainya untuk memasarkan produk peci tersebut. Ayo beli dan pakai peci Abbas. Lebih pas berpeci Abbas.